Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur, peserta PPG gelombang 1 BIS 3 dengan IPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul RPP Indahnya Melantunkan Kalimah Thayyibah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Yaman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Apakah sekarang hadir semuanya? Hadir. Semuanya. Baiklah. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kita kali ini masih tetap seperti pelajaran minggu yang kemarin, yaitu indahnya melantunkan kalimat thayyibah. Barangkali ada yang masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Apa arti daripada kalimat thayyibah itu? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Coba acungkan tangan. Saya, Bu. Boleh? Kalimat-kalimat yang baik. Tepat sekali. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Boleh? Kalimat-kalimat yang baik. Tepat sekali. Siapa lagi yang masih ingat? Jadi kalimat thayyibah itu adalah artinya Kalimat-kalimat yang baik. Ya, seperti pelajaran minggu kemarin, yaitu macam-macam kalimat thayyibah itu apa saja yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Coba siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Boleh? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Iya, siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Boleh? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Iya, tepat sekali. Macam-macam kalimat thayyibah itu adalah, coba bersama-sama, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, itu ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran minggu ini atau kali ini, baik kita tepuk semangat dulu. Masih semangat semuanya kalian? Semangat? Semangat. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semangat, semangat, yes. Tepat sekali. Ya, masih semangat semuanya. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya pelajaran kita kali ini, yaitu kalimat thayyibah tentang istighfar. Ya, istighfar. Barangkali ada yang sudah tahu, coba sebutkan atau coba bacakan bagaimana bunyinya istighfar itu bagaimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian, apa arti daripada istighfar itu? Barangkali di antara kalian ada yang sudah tahu apa ya arti daripada istighfar itu? Coba, siapa yang tahu? Saya Boleh. mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Ya, siapa lagi? Apa? Ya, boleh. Memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Tepat sekali. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Boleh. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Iya, jadi
Istighfar itu artinya, ayo bersama-sama, Memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya. Itu adalah makna dari Istighfar. Ya, apabila kita melakukan kesalahan kepada Allah misalnya, segeralah kita memperbanyak membaca istighfar dan kita berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi kesalahan kita. Gitu ya. Coba siapa ibu di sini akan membagi kelompok ya, membagi kelompok ini ada kelompok 1 terdiri dari kelompok putri, kemudian di sini ada kelompok 2 kelompok putra ya. Masing-masing harus memberikan 3 macam contoh perbuatan dosa kepada Allah ya. Yang kelompok putri 3 macam contoh, yang kelompok putra juga 3 macam contoh. Coba kelompok putri dulu sebutkan atau carilah 3 macam contoh perbuatan dosa kepada Allah. Coba 1, apa contohnya? Suka meninggalkan sholat, Ya, tepat sekali. 2, malas belajar, sekali. 3, mencuri hak orang lain. ya, itu adalah contoh-contoh dosa kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kemudian untuk kelompok 2, kelompok laki-laki, coba sebutkan, cari 3 macam contoh dosa kepada Allah. 1, apa saja? Berbohong, Itu tepat sekali. 2, berzina, ya. Kemudian 3, berjudi. ya, itu termasuk contoh-contoh dosa kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian ada ciri-cirinya. Ada dosa kepada Allah dan dosa atau kesalahan kepada manusia. Dan itu ada ciri-cirinya. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana atau apa ciri-cirinya dosa kita kepada Allah dan caranya bagaimana, begitu ya. Perhatikan semuanya. Misalnya kita berbuat dosa kepada Allah, diambil dari contoh yang tadi ya. Misalnya kita mengerjakan atau meninggalkan sholat, atau misalnya malas belajar dan sebagainya. Ya, itu dosa kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana caranya? Kemudian caranya, perbanyaklah kita membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang akan menyebutkan bagaimana ciri-ciri dosa kepada Allah? Boleh yang Ibu bacakan tadi? Ayo ulangi. Istighfar dan tidak mengulangi perbuatan kesalahan. Betul sekali. Siapa lagi yang mau melanjutkan contoh? Saya Bu, Boleh. memperbanyak membaca istighfar dan tidak mengulangi kesalahan kita. Tepat sekali. Ada lagi? Jadi dosa kepada Allah itu memperbanyak membaca istighfar dan tidak melakukan kesalahan lagi, tidak mengulanginya lagi. Ya, baiklah. Kemudian ada ciri-ciri kesalahan kepada sesama manusia. Baik, perhatikan anak-anak. Kalau kita berbuat salah kepada sesama manusia, misalnya kita merampas hak orang lain. Contoh ya, Ibu kasih contoh di sini. Misalnya Ahmad itu pulang Jumatan. Pas sedang Jumatan itu tidak mendengarkan, malah mengobrol. Pas pulang Jumatan itu Ahmad malah menukarkan sandalnya dengan yang baru hak orang lain. Nah, itu ya. Setelah Ahmad tiba di rumah, Ahmad menyesal pada perbuatannya. Bagaimana tindakan Ahmad? Coba siapa yang tahu bagaimana tindakan Ahmad tersebut? Bagaimana? Saya Bu, Boleh? membaca istighfar dan segera meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Tepat sekali, pintar sekali anak-anakku sekalian. Siapa lagi? Saya. Boleh? Hendaknya kita membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung
Betul sekali ya. Jadi kalau kita berbuat salah kepada Allah dan kepada manusia itu bagaimana? Yang pertama membaca istighfar dan apa? Langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan dan segera meminta maaf. Coba ulangi bersama-sama. Membaca istighfar dan segera meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Tepat sekali itu ya caranya. Kemudian, ayo perhatikan anak-anak. Tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat lagi supaya kita lebih semangat ya. Lebih semangat dalam pembelajaran kita kali ini, lebih semangat. Ayo, tepuk semangat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, yes. Nah, semangat, lebih semangat, ya, lebih happy kita ya. Kemudian, coba perhatikan, ibu punya gambar di sini ya. Ada gambar di depan. Coba di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Barangkali di antara kalian ada yang mau menyimpulkan atau menebak gambar apa ya ini di depan? Siapa? Ada yang mau ke depan? Oh, ada yang mau ke depan? Silahkan, Jian silahkan ke depan. Coba gambar yang satu lihat, ini gambar apa ya? Orang yang sedang berkelahi. Coba lihat ke depan. Kemudian yang gambar yang kedua, yang ini Orang yang sedang berkelahi. boleh, silahkan duduk. Siapa lagi yang mau ke depan? Boleh, silahkan. Cynthia ke depan. Coba tebak gambar apa ya ini di depan? Ini gambar yang satu. Orang yang sedang berkelahi. Kemudian yang kedua. Sama orang yang sedang berkelahi. Yang ketiga juga. Orang yang sedang berkelahi. Tepat sekali, silahkan duduk. Terima kasih, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk yang sudah presentasi ke depan. Tepuk tangan. Nah, kemudian ada contoh gambar lagi ini ya. Nah, ini sedang menyesali perbuatannya saya. Nah, begitu ya. Saya kemarin sedang berkelahi dengan teman-teman. Tiba-tiba saya menyesal, ya Allah. Nah, begitu. Kemudian ini gambar apa dan ini gambar apa yang ketiga? Coba siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau ke depan? Milma, coba ke depan. Milma, coba ke depan. Ya, Milma, coba ke depan. Coba tebak ini gambar apa ya? Gambar kedua. Iya, tepat sekali. Kemudian ini gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Orang yang sedang berkelahi. Nah, tepat sekali ya. Orang yang sedang meminta maaf. Dengarkan, perhatikan anak-anak ke depan. Ini, tepuk tangan dulu ya untuk teman kita yang sudah presentasi ke depan. Tepuk tangan dulu. Buat teman-teman kita yang sudah menampilkan atau menebak gambar-gambar di depan. Perhatikan, ini yang pertama ada 2 teman atau 2 orang yang sedang berkelahi ya, saling saling bertengkar, saling berantem begitu ya. Kemudian tak lama kemudian mereka ini keesokan harinya menyesali perbuatannya. Setelah menyesali perbuatannya, apa tindakan kedua orang ini? Yang ini apa? Ditampilkan dengan gambar ini. Mereka memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Tepat sekali. Setelah itu, kemudian ini gambar apa ini? Orang yang sedang berkelahi. Mereka itu saling bertemu langsung, kemudian mereka saling meminta maaf dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya kesalahan lagi, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Dapat dimengerti semuanya? Ya. Nah, ini ya. Jadi kesimpulan daripada pembelajaran kita kali ini yaitu apa? Kalimat thayyibah istighfar.
Istighfar. Coba bacakan satu kali lagi oleh semuanya. Bunyi istighfar itu bagaimana? Astaghfirullahaladzim. Dan istighfar itu diucapkan ketika kita sedang atau habis selesai melakukan kesalahan. Ya, istighfar itu diucapkan ketika kita telah melakukan kesalahan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu kesimpulannya ya. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, perbanyaklah dengan membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kalau bertemu atau bersalah kepada sesama manusia, kita segera beristighfar kepada Allah dan langsung bertemu ya dengan orang tersebut dan langsung saling mohon maaf ya, saling maafkan dan berjanji juga tidak akan mengulanginya kesalahan tersebut. Dapat dimengerti semuanya? Dapat. Nah, rupanya anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali masih dalam judul Akidah Akhlak, masih dengan judul indahnya melantunkan kalimat tauhid. Ya, insya Allah judul kita yang akan datang minggu yang akan datang yaitu Masya Allah, Masya Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu judul kita di minggu yang akan datang. Gitu ya. Kemudian anak-anak, baiklah pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kemudian silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.